Sertifikat DJID sudah terbit dan mau menjual produk secara massal? Tunggu dulu, karena setiap produk telekomunikasi wajib dipasang label. Sertifikat DJID memang membuktikan bahwa produk telekomunikasi yang mau Bapak Ibu jual di Indonesia itu sudah lolos proses sertifikasi, yang artinya produk Bapak Ibu itu aman digunakan dan tidak mengganggu produk lain. Tapi, apa buktinya kalau sertifikat itu sudah ada atau sudah terbit? Karena itu, wajib dilakukan pemasangan label DJID. Ketika nantinya produk Bapak Ibu dirilis di pasaran, maka pengguna bisa melihat apakah produk ini aman digunakan dan tidak mengganggu produk lain dari label yang dipasangkan di produk tersebut. Kemudian perlu diingat juga, DJID selaku operator sertifikasi ini akan melakukan yang namanya post-market surveillance. Jadi nanti setiap tahun produk-produk telekomunikasi yang ada di pasaran itu akan diperiksa. Yang pertama akan dilihat apakah ada sertifikatnya, kemudian yang kedua dilihat apakah spesifikasi telekomunikasi yang ada di dalam produk tersebut masih sesuai dengan yang tertera di sertifikat DJID atau tidak. Tidak ada label ya sudah dipastikan bahwa produk tersebut bisa dianggap melanggar aturan karena pemasangan label ini juga ada regulasinya yang tertera di Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika atau Permenkominfo nomor 3 tahun 2024. Jadi ini wajib dilakukan. Pemasangan label ini dilakukan setelah sertifikat DJID Bapak Ibu itu terbit. Perlu diketahui bahwa bukti pemasangan label tersebut perlu Bapak Ibu upload lagi di akun e-sertifikasi DJID itu maksimal 30 hari setelah penerbitan sertifikat. Jika tidak, maka ada sanksi yang akan diterima perusahaan Bapak Ibu. Dan ini akan kami jelaskan lebih lanjut dalam video ini. Dalam pasal 25 ayat 2 Permenkominfo nomor 3 tahun 2024 sudah dijelaskan persyaratan atau jenis label apa saja yang perlu dipasang di produk telekomunikasi Bapak Ibu yang sudah punya sertifikat DJID. Yang pertama adalah nomor sertifikatnya. Ini adalah kode atau nomor unik yang berbeda dari setiap sertifikat yang diterbitkan oleh DJID selaku operator sertifikasi. Kemudian ada ID PLG atau ID pelanggan. Ini adalah kode unik untuk mengidentifikasi produk Bapak Ibu dalam sistem DJID. Kemudian jenis label yang kedua adalah warning sign. Ini berisi informasi tentang larangan perubahan spesifikasi telekomunikasi yang ada dalam produk Bapak Ibu karena itu bisa membahayakan. Dan jenis label yang terakhir adalah QR code. Dalam regulasi dijelaskan bahwa isi dari QR code ini adalah nomor sertifikat, ID PLG, dan merek alat telekomunikasi dan atau perangkat telekomunikasi, jenis alat telekomunikasi dan atau perangkat telekomunikasi, serta elemen data lain yang tercantum dalam sertifikat. Jadi ketika nanti ini sudah dipasarkan, pengguna itu bisa men-scan QR code tersebut dan melihat apakah benar produk yang mereka beli itu sudah punya sertifikat DJID atau belum. Dalam pasal 26 ayat 1 Permenkominfo nomor 3 tahun 2024 dijelaskan bagaimana cara pemasangan label tersebut. Intinya adalah label tersebut harus dipasang di produk dengan cara melekat dan susah untuk dilepas. Tapi kalau misalnya produk telekomunikasi Bapak Ibu terlalu kecil, itu bisa juga dipasang di kemasannya. Atau dalam beberapa kasus juga bisa dipasang di user manualnya. Atau pilihan lainnya Bapak Ibu juga bisa memasang e-label. Kalau misalnya produk Bapak Ibu itu punya screen atau punya layar, nanti label tersebut bisa dimunculkan di layar tersebut. Atau kalau misalnya produk telekomunikasi Bapak Ibu itu terhubung dengan aplikasi tertentu, labelnya juga bisa diletakkan di aplikasi tersebut. Yang jelas label ini harus mudah terlihat dan terbaca dengan jelas. Seperti yang sudah dijelaskan bahwa Bapak Ibu perlu mengunggah bukti pemasangan label tersebut. Buktinya tersebut berupa dua jenis foto. Yang pertama adalah foto close-up dari pemasangan label tersebut. Ini diperlukan supaya DJID selaku operator bisa menilai keterbacaan label. Kemudian foto yang kedua adalah foto zoom out atau foto dari jarak jauh yang memperlihatkan produk telekomunikasi Bapak Ibu itu sudah terpasang label. Dan seperti sudah dijelaskan juga bahwa bukti pemasangan label ini perlu diunggah di akun e-sertifikasi DJID Bapak Ibu maksimal 30 hari setelah penerbitan sertifikat DJID. Hal ini juga sudah tertuang dalam regulasi Permenkominfo nomor 3 tahun 2024, tepatnya di pasal 28. Sementara ada sanksi jika Bapak Ibu tidak mematuhi aturan ini. Tepatnya ada di pasal 58. Di sini dijelaskan bahwa jika dalam 30 hari belum melampirkan bukti pemasangan label, maka pemohon sertifikasi akan diberikan surat peringatan 1 atau SP1. SP1 ini berlaku hingga 14 hari kerja. Jika dalam 14 hari kerja tersebut Bapak Ibu masih belum melampirkan bukti pemasangan label DJID, maka dikeluarkan surat peringatan 2 atau SP2. Dan SP
SP2 ini berlaku juga selama 14 hari kerja. Sementara setelah SP2 keluar dan sudah melewati tenggat waktu 14 hari kerja, maka perusahaan Bapak Ibu akan dikenakan surat peringatan terakhir atau SPT. Selain itu, perusahaan Bapak Ibu juga dikenakan sanksi berupa larangan mengajukan permohonan sertifikasi DJID selama 6 bulan. Dan ini tentu bisa merugikan perusahaan Bapak Ibu karena selama 6 bulan tersebut Bapak Ibu tidak bisa melakukan penjualan produk telekomunikasi, khususnya produk telekomunikasi baru di Indonesia. Artinya Bapak Ibu perlu menghold atau menahan penjualan produk tersebut yang pastinya ini akan berpengaruh terhadap pendapatan perusahaan. Itu tadi penjelasan tentang kewajiban pemasangan label DJID setelah produk telekomunikasi Bapak Ibu yang disertifikasi sudah punya sertifikat DJID. Ini penting diketahui karena berdasarkan pengalaman kami sebagai jasa sertifikasi DJID dari di Multi Indonesia, banyak produsen, manufaktur, distributor, ataupun importir yang tidak mengetahui aturan ini. Banyak yang menganggap bahwa adanya sertifikat DJID saja sudah cukup, padahal dalam aturannya tidak begitu karena harus dilakukan pemasangan label DJID. Dan sudah dijelaskan kalau nantinya perusahaan Bapak Ibu melanggar aturan ini maka dikenakan sanksi yang bisa merugikan perusahaan. Untuk mengetahui lebih banyak tentang Indonesia Type Approval atau sertifikasi DJID, produk telekomunikasi, atau update tentang teknologi lainnya, subscribe channel kami. Sampai bertemu di video selanjutnya.